6 investasi digital terbaik untuk pemula. Investasi digital untuk pemula saat ini menjadi salah satu instrumen paling banyak masyarakat minati. Banyaknya platform online yang memberikan berbagai layanan investasi juga menjadi salah satu penyebab tren ini. Jika memang tertarik, berikut ini ada beberapa daftar investasi digital dan platform digitalnya yang bisa kamu coba. Sebab, dalam berinvestasi, jangan sampai asal memilih platform. Pilihlah platform investasi digital resmi Otoritas Jasa Keuangan, OJK, yang telah terbukti aman. Berikut adalah 6 investasi digital terbaik untuk pemula. 1. Investasi digital reksadana. Instrumen investasi ini terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana saham, dan reksadana campuran. Untuk memulai investasi, ada baiknya kamu memilih reksadana pasar uang terlebih dahulu. Kemudian, untuk platformnya, saat ini sudah cukup banyak platform yang menyediakan reksadana secara digital. Beberapa platform yang bisa kamu gunakan membeli reksadana adalah Bareksa, Bibit, Tokopedia Reksadana, Bukareksa, OVO, dan masih banyak yang lainnya. 2. Investasi digital emas. Mungkin sebagian orang menganggap emas merupakan instrumen investasi yang kuno. Padahal, investasi emas dan logam mulia kini cukup marak dilakukan lewat platform online, sebab investasi ini merupakan jenis investasi yang aman dan risikonya juga lebih kecil. Kamu dapat bertransaksi lewat platform digital tanpa harus menyimpan fisiknya lagi. Selain lebih efektif, cara ini tidak akan membuat kamu kehilangan emas tersebut. Untuk platformnya, ada beberapa rekomendasi platform yang bisa kamu coba, yaitu Bukaemas, Pegadaian Digital Service, Tokopedia Emas, Orori. 3. Investasi online P2P Lending. P2P Lending merupakan salah satu alternatif investment terbaik saat ini. Sistem P2P Lending ini terbilang cukup sederhana, yaitu menjadi perantara bagi investor dan pihak yang memerlukan dana. Biasanya, P2P Lending akan menyediakan sejumlah pengajuan pinjaman pada platformnya. Para lender yang ingin berinvestasi nantinya dapat melihat data setiap borrower, peminjam, yang mengajukan pinjaman. Dari sanalah lender mempertimbangkan akan berinvestasi kepada siapa. Untuk keuntungannya, kamu bisa mendapatkannya dari bunga pinjaman yang kamu berikan. Besaran bunga pembayaran akan tergantung dari suku bunga pinjaman tempat atau platform yang kamu danai. 4. Obligasi negara retail. Investasi obligasi mungkin masih terdengar cukup asing. Obligasi merupakan surat utang yang dikeluarkan suatu institusi. Surat tersebut nantinya akan dapat dibeli oleh khalayak umum. Ketika membeli obligasi, secara tidak langsung kamu telah memberikan suatu pinjaman pada institusi yang mengeluarkan surat obligasi tersebut. Nah, sebagai investor, kamu berhak mendapat pengembalian pokok pinjaman serta sejumlah bunga. Salah satu produk obligasi yang paling disarankan untuk investasi online adalah obligasi negara retail atau ORI. Membeli produk ORI bisa kamu lakukan lewat banyak platform P2P Lending dan aplikasi khusus lain yang dikeluarkan oleh bank. Beberapa platform yang dapat kamu pakai untuk membeli obligasi secara digital adalah Investri, Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, Mobile Banking Bank Permata. 5. Investasi online Forex. Forex adalah salah satu investasi paling populer dewasa ini. Ada banyak kalangan yang bahkan telah memainkannya. Jenis investasi ini digemari karena dapat memberikan return yang besar. Trading yang bekerja dengan bertransaksi jual beli falas ini punya keuntungan dari selisih nilai tukar antar mata uang. Hanya saja, jika kamu belum pernah mencobanya, maka ada baiknya untuk mempelajari pondasinya terlebih dahulu, bagaimana sistem transaksinya, bagaimana strategi trading yang benar agar kamu mendapat keuntungan. 6. Investasi online saham. Pada dasarnya, saham merupakan bukti dari kepemilikan suatu perusahaan. Kamu punya hak kepemilikan suatu perusahaan berdasarkan berapa banyak saham suatu perusahaan tersebut kamu punyai. Keuntungan dari investasi saham biasanya berasal dari kenaikan nilai saham serta dividen alias pembagian laba perusahaan. Akan tetapi, saham punya risiko kerugian yang juga cukup tinggi. Alangkah lebih baik jika sebelum membeli suatu saham, kamu harus mempelajari pasar modal, transaksi saham, strategi investasinya, dan lain sebagainya.